Haleluya, haleluya. Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara hari ini. Dan saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Berpesan demikian, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya senang melihat orang dia bergaul kepada siapa saja. Dia bergaul kepada orang hebat supaya dia menjadi orang hebat. Dia bergaul kepada orang yang berpendidikan supaya dia berpendidikan. Dia bergaul kepada orang yang rohani supaya dia juga menjadi orang yang rohani. Dia bergaul juga kepada politisi supaya dia juga menjadi politisi. Dia bergaul juga, saudaraku dikasihi Tuhan, kepada pedagang supaya hal-hal yang positif akan nyata di dalam kehidupannya. Tetapi dalam pembacaan kita hari ini, Rasul Paulus berpesan supaya dia berkata begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, berarti kalau kita bertanya, berarti Rasul Paulus dong membatasi saya bergaul? Tidak. Harus kita pilah-pilah kepada siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul kepada orang pemabuk, dia akan membawa kita jadi pemabuk. Kalau kita bergaul kepada orang yang pakai narkoba, dia akan juga ikut pakai narkoba. Kalau dia bergaul kepada orang yang tukang korupsi, dia akan menjadi korupsi. Kalau dia bergaul kepada pencuri, dia akan menjadi pencuri. Itu namanya pergaulan yang buruk. Kalau dia bergaul kepada orang yang tukang caci maki orang, dia akan juga ikut caci maki orang. Kalau dia bergaul kepada pemfitnah, dia juga akan menjadi orang pemfitnah. Kalau dia bergaul kepada apa yang menghina orang lain karena dia merasa paling diri yang paling benar, dia juga akan menjadi penghina. Makanya hari ini, saudaraku dikasihi Tuhan, saya memberikan judul perenungan saya ini adalah pergaulan yang buruk. Hati-hati pergaulan kita. Jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai kita jatuh, kita berkata, aduh nggak apa-apa kok, saya anak Tuhan, saya tidak bisa terpengaruh. Tapi saya mau katakan, saudaraku dikasihi Tuhan, banyak orang yang terpengaruh. Saya mau katakan sekali lagi, banyak orang yang terpengaruh. Hati-hati Pak, kalau kau bergaul kepada tukang selingkuh, ikut juga tukang selingkuh loh Pak. Hati-hati, supaya jangan sampai saudara terjebak di dalamnya. Kalau engkau seorang anak muda, engkau bergaul kepada peminum, engkau juga akan menjadi peminum. Makanya anak muda hari-hari ini harus perhatikan pergaulanmu. Kepada siapakah engkau bergaul? Apakah ingin menjerumuskan engkau atau tidak? Ya, makanya yang menjadi pertanyaan kepada kita, mengapa pergaulan yang buruk menjadi perusak? Ini ya, menjadi perusak. Yang pertama, karena pergaulan buruk akan merusak masa depan seseorang. Kalau kita bergaul kepada orang pemabuk, akan merusak masa depan kita. Kenapa? Karena hanya itu komunitas kita setiap hari. Dan merusak masa depan kita. Banyak kita akan melihat, kalau dia bergaul kepada penjahat, dia akan menjadi penjahat. Akan jadi, kemana dia pergi ke dalam penjara, akan merusak masa depannya. Akan merusak apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena dia bergaul kepada yaitu penjahat. Kalau dia bergaul kepada pencopet, dia juga ikut jadi pencopet, akan merusak. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat pencerahan dari Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, saya sampaikan kepada kita, mengapa pergaulan yang buruk merusak. Karena pergaulan yang buruk, seseorang cenderung nekat. Orang yang bergaul buruk akan nekat. Tidak apa-apa kalau saya lakukan ini, biar saya masuk penjara. Tidak apa-apa kalau saya lakukan ini, biar aja miskin. Tidak apa-apa saya lakukan ini, kan saya nanggung dosa, biar aja gua masuk neraka. Biar aja saya begini dan begitu, biar aja gak banyak teman saya. Nanti kalau saya begini, udah banyak sekali dalihnya, saudaraku. Jangan nekat. Orang yang nekat, saya mau katakan, tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Orang yang nekat, nggak ada firman Tuhan di dalam dirinya. Orang yang nekat adalah dia tidak memahami bahwa Allah yang menolong dia. Orang yang nekat adalah dia melakukan segala sesuatu apa yang dia inginkan. Orang yang nekat adalah orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang nekat adalah orang yang membenci Tuhan. Orang yang nekat adalah
Orang yang hanya dia, ini. Orang yang nekat adalah hanya kemauannya yang diikuti. Orang yang nekat adalah orang yang egois. Orang yang nekat adalah orang yang menghancurkan dirinya untuk tidak memiliki masa depan yang cerah. Untuk itu jangan nekat hari ini. Yang ketiga, yang terakhir perlu saya sampaikan, mengapa pergaulan yang buruk merusak? Karena pergaulan yang buruk, hubungan dengan Tuhan akan retak. Kalau kita bergaul yang buruk, saudaraku dikasih oleh Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan retak. Jangan jauh-jauh lah. Kalau seorang anak jahat kepada orang tuanya, ada keretakan dalam hal ini. Apalagi kita dengan Tuhan sebagai pencipta. Kalau dengan Tuhan sebagai pencipta, retak apa yang kita alami? Hati kita gelisah, hati kita rusak, hati kita dendam, hati kita jauh dari Tuhan. Makanya hari-hari ini banyak orang yang bergaul buruk. Apa yang terjadi? Dia tidak pernah mengalami ketenangan, dia tidak pernah mengalami sukacita, dia tidak pernah mengalami kedamaian. Apapun yang dikerjakannya tidak berhasil, apapun yang dia lakukan tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena hubungannya dengan Tuhan sudah retak dan karena dia pergaulan buruk. Nah, hari-hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan kita, jaga hubunganmu dengan Tuhan supaya tidak retak. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati.